Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran matematika ya. Untuk kali ini kita udah masuk bab 2 ya, yaitu persamaan garis lurus. Pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan ulangan, alhamdulillah sudah selesai ulangannya. Nah, insya Allah akan segera saya koreksi ya. Untuk hari ini belajar persamaan garis lurus ya, kita masuk bab 2. Ya, sebelumnya bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat usai sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka secara sepenuhnya dengan secepatnya. Siapa dulu alat tulisnya? Silakan yang di rumah boleh sambil makan cemilan, sambil makan juga boleh, sambil minum kopi, sambil minum susu juga boleh, terserah ya. Sudah siap? Sudah siap. Selanjutnya kita masuk ke bagian dulu ya. Di persamaan garis lurus ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari yang namanya gradien. Mungkin masih asing ya, belum pernah mendengar apa itu gradien. Terus yang kedua itu nanti persamaan garis lurusnya ya. Nanti ada beberapa struktur pokok yang akan kita pelajari, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 ya, 8 materi. Nah, selanjutnya kita akan belajar gradien dulu. Yang A, gradien silahkan dicatat A, gradien ya. Nah, ini nggak usah dicatat, nggak apa-apa, karena untuk pengantar biar nggak bingung atau biar tahu maksudnya gradien itu apa. Nah, yang pertama saya sajikan gambar menara Pisa ya. Nah, menara Pisa ini letaknya di mana? Nah, menara Pisa itu ternyata letaknya di Italia ya. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana. Nah, menara Pisa itu yang khas dari menara Pisa itu kan menaranya yang condong ya, condong atau miring ya. Menara Pisa itu dibangun sekitar tahun 1173, udah tua sekali ya. Nah, sebelum Indonesia merdeka berarti ya, ini sudah ada yang namanya menara Pisa. Nah, semula bangunan ini dibangun tegak lurus ya. Dulu itu sebenarnya bangunannya itu lurus tegak ke atas ya. Namun lama-kelamaan bangunan ini kok menjadi miring ya. Nah, arsitek awal dari bangunan Menara Pisa adalah Dano Pisano. Ya, Menara Pisa memiliki berat 14.500 ton. Kalikan 1.000 jadi berapa kilo coba? Berat sekali ya. Dengan tinggi 58 meter. Pada masa-masa berikutnya, sejumlah arsitek ikut menyumbang gagasan dalam pembangunan menara ini. Ya. Setiap tahun kemiringan menara Pisa terus bertambah. Ya. Ternyata sudah diteliti, setiap tahun ternyata bertambah, semakin condong, semakin miring. Ya. Nah, itu sebabnya para ahli bangunan mencoba melakukan perbaikan agar peninggalan sejarah ini bisa tetap bertahan, tidak roboh atau tidak ambruk. Nah, menurut penelitian, kemiringan menara Pisa adalah 5,5 derajat ya, cukup besar ya, miringnya 5,5 derajat untuk bangunan yang tinggi itu. Setiap tahunnya kemiringan menara bertambah 1 mm ya, dihitung secara vertikal ya. 1 mm secara vertikal itu kan berarti lurus ke atas ya. Nah, dari puncak menara ke tanah ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemiringan? Nah, berarti udah ada tadi ya, kemiringan. Di sini ada kata kemiringan. Apa yang dimaksud dengan kemiringan bertambah? Nah, ternyata dari menara Pisa itu kemiringannya setiap hari bertambah semakin condong atau semakin miring. Nah, selanjutnya saya sajikan 4 buah mobil yang sedang berjalan ya. Ada yang mobil biru, tanjakannya curam ya, turun tapi curam. Terus kalau mobil oranye ini tidak menanjak atau horizontal. Mobil merah agak menanjak. Kalau mobil yang hijau tanjakannya curam juga, curam sekali. Nah, dalam geometri untuk menyatakan tingkat kemiringan jalan apakah itu menurun, landai, naik atau menanjak dinamakan gradien ya. Jadi sudah muncul ini gradiennya. Jika jalan yang dilewati mobil di atas bisa diandaikan sebagai suatu garis lurus, maka gradien secara formal didefinisikan sebagai suatu nilai yang menyatakan derajat kemiringan suatu garis lurus. Jadi gradien itu adalah tingkat kemiringan suatu garis ya. Tadi kalau yang ini kan garisnya ibaratkan sebuah jalan, jadi nanti menghitung tingkat kemiringan jalan. Udah tahu ya, gradien itu ternyata tingkat kemiringan. Selanjutnya, misalnya ya,
Misalnya ambil salah satu, saya ambil mobil hijau misalnya ya. Mobil hijau bergerak menuju A0. Coba mobil hijau yang ini kita samakan dengan gambar yang ini. Nah, misalnya A0 dari sini menanjak mobil jalan ke atas sampai A1. Nah, misalnya jarak antara A0 sampai titik yang di bawah A1 ya, ini yang di sini ini ya, berarti ini berarti 20 meter. Terus yang atas atau vertikal 30 meter. Nah, kira-kira bagaimana kita mencari tingkat kemiringan garisnya ya? Apakah 30 dibagi 20 atau yang 20 dibagi 30 ya? Kita bukan akan mencari panjangnya jalan ini ya, atau panjangnya garis ini, tidak, tapi mencari tingkat kemiringan ya, gradien garis atau jalan ya. Jadi kemiringan garis yang ini adalah 30/20 ya. 30 ini sebagai garis yang vertikal. Kalau dalam koordinat kartesius itu kan yang vertikal ini sumbu Y, terus yang horizontal itu sumbu X. Jadi Y per X ya, atau delta Y per delta X. Delta itu maksudnya perubahan ya. 30/20 30/20 bisa disederhanakan menjadi 3/2 ya. Jadi tingkat kemiringan garis yang ini yang dilewati mobil hijau ini adalah 3/2. Selanjutnya yang ini ditulis ya, yang tadi nggak usah ditulis apa. Yang ini gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis ya. Semakin miring suatu garis ternyata gradiennya itu semakin besar ya. Semakin miring suatu garis gradiennya semakin besar ya. Untuk hari ini kita akan belajar dua subbab pokoknya ya, yaitu gradien garis melalui sebuah titik. Ini gradien garis melalui sebuah titik X1, Y1, tapi garis ini harus melewati titik 0,0 ya. Bisa dikatakan kalau melalui sebuah titik jika melalui titik 0,0 ini 0,0 melalui X1, Y1. Jadi rumusnya ini harus ditulis ya. Yang gradien rumusnya jadinya Y1 per X1. Yang ini yang belakang dibagi yang depan, Y dibagi X. Nah, gradien itu juga dilambangkan dengan huruf M ya. Jadi nanti biar nggak panjang-panjang terus gradien terus, boleh ditulis lambangnya M ya. M sama dengan Y1 per X1. Nah, gradien rumusnya selalu Y per X. Ingat ya. Selanjutnya masuk contoh. Nah, gradien garis lurus melalui titik 0,0 dan A4,8 adalah ya, gradiennya berapa? Tingkat kemiringannya itu berapa? Tadi sudah dipelajari rumusnya. Mencari gradien itu Y per X ya. Coba diingat-ingat. Titik A4,8, X-nya yang mana, Y-nya yang mana? X yang di depan atau yang di belakang? Sudah ingat ya. Jadi yang itu yang di depan ini, 4 ini sebagai X, 8-nya sebagai Y ya, X, Y ya. Terus berarti gradiennya, gradien tadi kan Y dibagi X, tadi ini kan Y, jadi 8 dibagi 4, 8 dibagi depan, jadi 8 dibagi 4 adalah 2. Mudah ya, mudah sekali, tinggal 8 bagi depan, nanti ketemu tingkat ini dengan garisnya. Selanjutnya garis melalui dua buah titik ya, mencari gradien tapi melalui dua buah titik. Titiknya itu X1, Y1 dan X2, Y2. Ini titiknya di sini sama di sini. Jadi rumus gradiennya ya, M-nya adalah tetap Y per X ya, tapi karena ada dua titik jadi Y-nya ada 2 juga, X-nya ada 2. Jadi yang atas itu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, selanjutnya contoh nanti yang kedua ini ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama dulu yang ada gambarnya ya. Contoh. Nah, misalkan titik A X1, Y1 ini agak kurang jelas gak apa-apa ya. Yang A1 ini A di X1, Y1 dan B-nya di X2, Y2 melalui garis A. Ini garis A-nya. Ya, jadi kita perhatikan dulu titik A-nya itu di sini ya. Titik A di sini berarti kan X-nya 1, Y-nya 1, jadi 1,1. Titik B-nya X-nya 5, Y-nya 4, jadi 5,4. Maka gradiennya adalah
Y2 min Y1 per X2 min X1. Kembali ke rumusnya. Y2 berarti yang Y tapi yang titik kedua yang ini. Berarti Y2 nya adalah 4. Nah, Y1 adalah 1. Jadi 4 kurangi 1 per 5 kurangi 1. Belakang kurangi belakang, depan kurangi depan. 4 kurangi 1 3, 5 kurangi 1 4. Jadi 4 kurangi 1 3, 5 kurangi 1 4. Jadi 3 per 4. Nah, tingkat kemiringannya adalah 3 per 4 untuk garis ini. Ya, jelas. Selanjutnya contoh yang kedua, ini tanpa gambar. Tanpa gambar juga bisa ya sebenarnya. Contoh 2, carilah gradien garis yang melalui titik A min 2,3 dan B min 1,5. Ya, tinggal masukkan aja ke rumusnya. MAB karena titiknya A sama B, maka MAB sama dengan Y2. Tadi yang di belakang kan, titik kedua yang di belakang berarti 5 kurangi 3. Belakang kurangi belakang, 5 kurangi 3. Terus ini yang depan. Yang depan kurangi yang depan. Min 1 dikurangi min 2. 5 kurangi min 3, 2. Min 1. Ini min ketemu min jadi plus tak? Berarti min 1 ditambah 2 jadinya 1. 2 bagi 1 jadinya 2. Nah, udah selesai hari ini materinya. Sekarang kita latihan soal ya. Latihan soalnya 3 saja, mudah kok latihan soalnya. Nggak usah digambar ya, nanti langsung menghitung nggak apa-apa. Yang nomor 1, tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dengan titik A min 2,8. Berarti ini melalui sebuah titik, tinggal masukkan aja ke rumus. Terus yang nomor 2, ini pakai gambar ya, carilah gradien garis AB. Garis AB. Nah, nanti kalian cari dulu titik B-nya itu di berapa koma berapa, terus titik A-nya di berapa koma berapa, baru dicari gradien garis AB atau MAB-nya. Terus yang ketiga juga sama dengan nomor 2 tapi tanpa gambar ya. Tentukan gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan min 1,8. Sudah? Silakan dikerjakan. Secepatnya dikirim ya, biar nanti nilainya tidak bermasalah di pas pembuatan rapot ya. Jadi kalau misalnya ada tugas langsung kirim biar nggak numpuk tugasnya. Nanti kalau sudah numpuk malah males, jadi karena terlalu banyak jadi tidak mengerjakan, nggak boleh seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.